Di puncak Gunung Prasasti Iblis, garis keturunan prasasti penekan penjara Luming dan prasasti besar itu saling merasakan. Mereka memancarkan cahaya terang dan bergetar terus-menerus. Saat ini, guncangannya semakin hebat. Bas! Tablet batu besar itu berdengung dan seluruh gunung berguncang. Batu-batu besar di tanah meledak dan tablet batu itu naik perlahan. Prasasti itu berdiri seolah-olah hendak meninggalkan gunung dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Perlahan, tablet batu itu naik sedikit demi sedikit. Tampaknya ada bagian dari loh batu yang tertanam di gunung. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul dari bawah tablet batu. Aura ini sangat mendominasi dan mendominasi dunia. Pada saat yang sama, ki iblis yang mengerikan memenuhi udara, seolah-olah iblis tertinggi akan segera lahir. Luming dan Xian Yanxing samar-samar bisa melihat sosok tinggi di bawah tablet batu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan rambut hitam panjang. Aura iblisnya luar biasa, seperti dewa iblis. Aura seorang kaisar. Ini adalah kaisar, kaisar iblis. Hati Luming bergetar. Dia bisa merasakan tekanan besar seorang kaisar dari sosok ini. Ini adalah tekanan yang unik bagi seorang kaisar. Mungkinkah ada kaisar yang tertindas di bawah lempengan batu? Seorang kaisar iblis. Pikiran Luming berputar dan dia memikirkan banyak hal. Hahaha, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bisa kabur. Sosok iblis itu mengeluarkan raungan gembira. Aura menakutkannya melonjak dan menghantam Luming dan Xian Yanxing. Konsep 5 warna Luming mengelilingi tubuhnya. Inti esensialnya melonjak dan kekuatan naganya meletus untuk menahan tekanan. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepala Xian Yanxing dan memblokir auranya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan kaisar iblis ini keluar. Kalau tidak, King kecil dan aku tidak akan mampu menahan satu tamparan pun darinya. Pikiran Luming berubah dan matanya terfokus. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam meridian darah prasasti penekan penjara. Kembali ke sini, Luming meraung di dalam hatinya. Cahaya berdarah menyebar dari tulang punggungnya saat dia mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara dengan sekuat tenaga, mencoba mengambilnya kembali. Bas! Meridian darah dari prasasti penekan penjara bergetar hebat dan perlahan ditarik kembali oleh Luming. Kembali ke sini. Luming terus berteriak di dalam hatinya. Cahaya merah darah tampak berubah menjadi suatu zat dan matanya merah. Suara mendesing. Pada akhirnya, garis keturunan prasasti penekan penjara itu ditarik kembali oleh Luming. Itu berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang ke tulang belakang Luming, menghilang. Ledakan. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara diambil kembali, dan cahaya dari prasasti besar itu meredup dan jatuh lagi. Tidak, raungan enggan datang dari bawah loh batu. Dengan ledakan yang keras, tablet batu besar itu runtuh, dan seluruh gunung berguncang dengan hebat. Aura iblis yang mengerikan juga menghilang dalam sekejap. Luming dan Xian Yanxing merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan mereka menghela nafas lega. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berdua tidak menyangka akan ada kaisar iblis yang tertindas di gunung tablet iblis. Pantas saja semua anggota klan Vian yang memasuki tempat ini telah meninggal. Itu pasti perbuatan kaisar iblis ini. Luming, alasan mengapa aku merasakan darahku berdenyut dan ketertarikan yang kuat kemungkinan besar karena kaisar iblis ini. Xian Yanxing bergumam. Seharusnya begitu. Luming mengangguk. Xian Yanxing ada di sini karena kaisar iblis, sementara dia ada di sini karena tablet batu besar yang rusak. Tablet batu apa ini? Mengapa itu ada hubungannya dengan garis keturunanku? Luming memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Nak, gunakan garis keturunanmu dan keluarkan aku. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari bawah prasasti penekan penjara. Itu adalah kaisar iblis. Senior, kamu adalah kaisar iblis, sedangkan kami berdua hanyalah dewa spiritual tingkat rendah. Jika kami membiarkanmu keluar dan kamu membunuh kami dengan satu tamparan, bukankah kami akan berada dalam masalah besar? Lu! Ming merenung sejenak dan berkata, haha, karena kamu tahu bahwa aku adalah kaisar iblis, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Anda menyelamatkan kaisar ini, jadi Anda adalah dermawan kaisar ini. Kaisar ini pasti akan membalasmu dengan murah hati. Permaisuri iblis terus berbicara di bawah prasasti itu. Meski begitu, aku masih tidak mempercayaimu. Luming berkata terus terang. Luming tidak berani gegabah di hadapan seorang kaisar. Kalau tidak, dia akan dibunuh dengan satu tamparan. Ada keheningan di bawah loh batu, seolah-olah mereka sedang memikirkan apa yang harus mereka katakan. Setelah beberapa saat, suara itu berbicara lagi, Nak, garis keturunanmu seharusnya adalah garis keturunan dari prasasti penekan penjara, kan? Saya tidak menyangka seseorang di dunia ini benar-benar dapat membangkitkan garis keturunan seperti itu. Mata Luming berbinar tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Nak, biarkan aku memberitahumu. Prasasti di depan Anda adalah prasasti penjaga penjara yang sebenarnya, tubuh asli dari garis keturunan Anda.
Suara penguasa iblis terdengar, menyebabkan hati Lu Ming bergetar. Apakah prasasti rusak ini adalah prasasti penjaga penjara yang sebenarnya? Mata Lu Ming tiba-tiba membelalak. Dia kaget dan dia melihat tablet batu besar di depannya dengan tidak percaya. Kalau tidak, menurutmu mengapa garis keturunanmu bisa beresonansi dengan tablet batu ini? Karena mereka awalnya satu. Permaisuri iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut. Dikatakan bahwa garis keturunan yang dibangkitkan oleh semua seniman bela diri dapat ditelusuri kembali ke dunia. Itu nyata. Beberapa di antaranya mungkin telah punah pada zaman dahulu kala dan tidak pernah muncul lagi. Beberapa bisa ditemukan di era modern. Lu Ming awalnya mengira bahwa prasasti penekan penjara mungkin merupakan benda kuno dari zaman dahulu kala. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh aslinya di dunia ini. Hal ini membuatnya sulit untuk tenang. Dikatakan bahwa prasasti penekan penjara adalah benda ketuhanan tertinggi di masa lalu. Itu pecah menjadi beberapa bagian dalam pertempuran besar. Yang di depan Anda adalah pecahan dari prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara dapat menekan semua makhluk hidup di dunia. Jika bukan karena prasasti ini, bagaimana bisa ia menekanku? Raja. Iblis menjelaskan keraguan Lu Ming. Nada suaranya mengungkapkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Jadi, selama kamu mengontrol garis keturunanmu, kamu bisa mengambil prasasti penjaga penjara ini. Jika garis keturunan Anda terintegrasi dengan prasasti penjaga penjara yang sebenarnya, Anda akan memperoleh manfaat besar dan benda suci tertinggi. Jika Anda dapat mengumpulkan semua potongan prasasti penjaga penjara di masa depan, Anda dapat menggunakan harta ini untuk mendominasi dunia. Permaisuri iblis terus berbicara. Kata-katanya penuh dengan godaan. Lu Ming memang sangat tergoda. Ada sedikit gairah di matanya. Garis keturunan hanyalah garis keturunan. Bisa dikatakan ilusi dan memiliki bagian dari kekuatan benda nyata. Bisa juga dikatakan semacam warisan. Misalnya, prajurit dengan garis keturunan naga sejati dapat memahami keterampilan tempur naga sejati dan meminjam sebagian dari kekuatan naga sejati. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, jadi tidak bisa sekuat tubuh aslinya. Namun, dengan bantuan tubuh utamanya, ceritanya berbeda. Lu Ming tidak menyangka bahwa dia akan menemukan wujud sebenarnya dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Sekarang setelah dia menemukannya, dia benar-benar tidak ingin melewatkannya. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat, berbagai pemikiran melintas di benaknya dengan cepat. Melepaskan atau tidak melepaskan, Lu Ming tidak bisa mengambil keputusan. Jika dia membiarkan penguasa iblis keluar dan penguasa iblis mengingkari kata-katanya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Melihat Lu Ming tampak tergerak, penguasa iblis melanjutkan, terlebih lagi, garis keturunan gadis ini sangat mirip denganku. Jika saya keluar, saya bisa meneruskan semua keahlian saya kepadanya. Dengan bakatnya, dia akan menjadi kaisar di masa depan. Dia bahkan mungkin melampauiku di masa depan. Permaisuri iblis terus-menerus membuang godaan. Apalagi itu semua adalah godaan yang sulit ditolak. Warisan permaisuri iblis jelas merupakan godaan yang besar. Lu Ming, kamu yang memutuskan. Xian Yanxing memegang tangan Lu Ming dan berkata, King kecil, tidak mudah bagiku untuk menemukanmu, jadi bagaimana aku bisa mengajakmu bertualang? Kamu tidak perlu mengambil harta duniawi ini. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan hendak berjalan kembali. Kembalilah, apa yang kamu lakukan? Atau kamu tidak percaya padaku? Aku, Xie Luan, sebenarnya adalah tipe orang yang mengingkari kata-katanya. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing hendak pergi, Kaisar Iblis panik dan berteriak terus-menerus. Lu Ming dan Xian Yanxing bergidik pada saat bersamaan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Xie Luan, penguasa kekacauan. Bagaimana mungkin? Keduanya berbalik lagi dan melihat ke tablet batu besar itu. Kamu Xie Luan. Xian Yanxing membuka mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Xie Luan, sosok keluarga kerajaan Xie yang tak tertandingi 30.000 tahun yang lalu, juga merupakan tabu bagi keluarga kerajaan Xie. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah mengubah situasi seluruh benua tengah dari dinasti Sein kuno menjadi wilayah yang terbagi saat ini. Dia adalah garis keturunan alien dari keluarga Xie, sama seperti Xian Yanxing. Namun, ini adalah angka dari 30.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar, saya Xie Luan, penguasa surga yang kacau. Nua, garis keturunanmu sangat mirip denganku, dan kamu juga merupakan varian dari garis keturunan klan Xie, bukan? Hehe. Permaisuri iblis tersenyum penuh arti. Mustahil. Sejauh yang saya tahu, kaisar hanya bisa hidup paling lama 10 hingga 20.000 tahun. Jika kamu adalah Xie Luan, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Lu Ming berkata dengan keras. Ketika prasasti itu melayang, dia merasakan aura kehidupan, bukan hanya setitik tanda, yang berarti Xie Luan masih hidup. Bagaimana seorang kaisar bisa hidup selama 30.000 tahun?
Itu semua berkat prasasti penekan penjara. Itu menekan tubuhku dan memperlambat aliran hidupku beberapa kali. 30.000 tahun hanya sekitar 10.000 tahun bagi saya. Jika saya ditekan selama 30.000 tahun lagi, saya benar-benar akan menghilang. Permaisuri Iblis menjelaskan sambil menghela nafas. Namun, tatapan Lu Ming masih ragu. Lu Ming, apa yang dikatakan orang ini seharusnya benar. Saya dapat merasakan bahwa orang ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan saya. Garis keturunan kami sangat mirip. Xian Yanxing berbisik kepada Lu Ming. Apakah pihak lain itu benar-benar Xie Luan? Keduanya masih belum bisa tenang. Dikatakan bahwa Xie Luan telah memberontak dan berperang besar dengan keluarga kekaisaran. Pertempuran itu menggemparkan dunia, dan banyak ahli keluarga kekaisaran yang dibunuh oleh Xie Luan. Pada akhirnya, Xie Luan masih dikalahkan dan dibunuh oleh para ahli keluarga kekaisaran. Mungkinkah Xie Luan tidak mati, melainkan ditekan di sini? Hehe, saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang bisa membunuhku. Mereka hanya bisa menekanku di sini dengan bantuan prasasti penjaga penjara, berharap waktu akan membunuhku. Namun mereka tidak menyangka bahwa meskipun prasasti penjaga penjara menekanku, hal itu juga memperlambat hilangnya nyawaku beberapa kali lipat. Wah, kamu dan gadis dari keluarga Xie ini pasti diasingkan ke sini oleh keluarga kerajaan, kan? Saya dapat membayangkan setelah apa yang terjadi pada saya tahun itu, keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti 10 kali lebih waspada terhadap garis keturunan asing. Aku terkejut mereka tidak membunuhmu secara langsung. Permaisuri Iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing terdiam. Apakah kamu ingin diasingkan ke alam iblis neraka selamanya? Selama kamu membiarkanku keluar, aku akan membawamu dan keluar dari jurang alam iblis. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku, dan aku akan selalu membalas kebaikan dan kebencian. Permaisuri Iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing tergerak oleh kata-katanya. Itu bahkan lebih menggoda daripada mendapatkan prasasti penekan penjara atau warisan Kaisar Iblis. Masalah terbesar yang mereka hadapi saat ini adalah bagaimana cara keluar. Jelas sekali bahwa Xie Qitian ingin mengasingkan mereka di sini selama sisa hidup mereka, menjebak mereka di wilayah iblis jurang maut. Namun, Lu Ming masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia telah mengepung Gunung Liangyi. Keluarga dan teman-temannya semuanya ada di Gunung Liangyi. Dia harus keluar. Baiklah, aku akan mengeluarkanmu. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk bertaruh. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Baiklah, kamu hanya perlu mengontrol garis keturunan dari prasasti penekan penjara dan mengambilnya. Itu cukup. Suara Kaisar Iblis terdengar. Bas, Lu Ming tidak ragu-ragu lagi. Dengan pemikiran, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Begitu garis keturunan prasasti penekan penjara muncul, ia memiliki hubungan yang kuat dengan prasasti besar tersebut. Ia tumbuh dengan cepat, berguncang terus-menerus, dan memancarkan cahaya terang. Mengumpulkan, Lu Ming berteriak dan mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara itu, mencoba menyingkirkan prasasti besar itu. Weng weng weng, tablet batu raksasa itu terus bergetar. Kata, tablet, di atasnya bersinar dan hampir identik dengan kata di penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Baik itu pukulannya maupun auranya, semuanya sama. Lu Ming yakin ini adalah bentuk sebenarnya dari prasasti penekan penjara. Itu adalah bagian dari prasasti penekan penjara. Pecahan prasasti penekan penjara perlahan melayang dan naik ke udara. Demonic Ki memenuhi langit di bawah. Sosok kekar itu muncul lagi, dan kekuatan iblis yang sangat besar memenuhi langit. Mengumpulkan, merusak, Lu Ming berteriak. Pecahan prasasti penekan penjara bergetar dan terbang ke langit dengan suara keras. Namun, bayangan iblis di bawah juga terbang bersama prasasti penekan penjara dan memasukinya. Orang dapat melihat bayangan iblis besar terperangkap di pecahan prasasti penekan penjara. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit terkejut. Ah, aku sudah terlalu lama tertekan oleh pecahan prasasti penekan penjara. Tubuh iblisku hampir musnah, dan kekuatan iblisku hampir habis. Aura dari pecahan itu dan aku hampir menjadi satu. Bahkan jika pecahannya meninggalkan tanah, itu masih menekanku. Saya tidak bisa keluar kecuali saya memulihkan kultivasi saya ke alam kaisar. Kaisar Iblis, Xie Luan, menghela nafas. Jadi begitu, lalu bagaimana Anda akan membantu kami keluar dari jurang alam iblis? Kata Lu Ming, itu mudah. Anda hanya perlu menggabungkan pecahan itu dengan darah Anda dan menaruhnya di tulang belakang Anda. Kemudian, Anda akan memiliki kendali awal atas hal itu. Selama kamu menarik kekuatan penekan itu, aku bisa keluar darinya. Namun, aku tidak bisa menjauh terlalu jauh dari pecahan itu, atau aku akan tetap tertekan oleh kekuatan penekan. Xie Luan menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan mulai mengontrol garis keturunan dari prasasti penekan penjara untuk bergabung dengan pecahannya. Sesaat kemudian, garis keturunan dari prasasti penjaga penjara bergabung dengan pecahan itu. Pada saat ini,
Pecahan prasasti penekan penjara menyusut dengan cepat dan menyatu dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bagian bawah garis keturunan bersinar seperti entitas nyata, menempati sekitar sepertiga area, sedangkan 2/3 bagian atas masih tampak tidak nyata. Ini adalah pecahan sebenarnya dari prasasti penjaga penjara. Tidak ada kesalahan. Mengumpulkan. Dengan satu pikiran, prasasti penekan penjara berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke tulang punggung Luming. Kemudian, dengan pikiran, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul lagi. Jika saya melakukan fusi garis keturunan sekarang dan berubah menjadi prasasti penekan penjara, saya khawatir kekuatannya akan luar biasa. Jantung Luming berdetak kencang. Dia bisa merasakan gelombang energi besar datang dari penjara yang menekan meridian darah pada prasasti itu. Tingkat penjara yang menekan garis keturunan prasasti tidak meningkat. Itu masih di tingkat 7 yang ilahi. Namun, Luming bisa merasakan kekuatannya sangat mengejutkan. Jika dia menggunakan fusi garis keturunan, itu tidak akan lebih lemah dari garis keturunan tingkat Dewa ke-9. Bahkan mungkin lebih kuat. Kultivasi saya masih terlalu lemah, jadi saya tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan garis keturunan prasasti penekan penjara. Seiring dengan peningkatan kultivasi saya akan dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Pikiran melintas di benak Luming dan dia tersenyum. Dengan cara ini, perpaduan garis keturunan prasasti penekan penjara akan menjadi kartu asnya yang paling kuat. Aku ingin tahu apakah aku akan menjadi lebih kuat jika aku menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Luming sangat menantikannya. Orang masih bisa melihat sosok Sielun di bagian bawah prasasti penekan penjara, samar-samar terlihat. Pikiran Luming tenggelam ke dalam garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia sengaja menyesuaikan kekuatan penindasan dari garis keturunan prasasti penekan penjara, menyesuaikan penindasan pada Sielun. Bas! Prasasti penekan penjara bergetar, dan Sielun keluar dari sana dan muncul di udara. Ledakan! Kekuatan iblis yang sangat besar meledak dan menerobos awan. Hahaha, aku akhirnya keluar. Sielun tertawa terbahak-bahak. Rambut panjangnya tergerai, alisnya tajam, dan matanya tampan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang tiada taranya di masa mudanya, tetapi sekarang, dia sepertinya sudah gila. Luming bisa mengerti. Seseorang yang telah tertindas selama 30.000 tahun akan dianggap beruntung jika dia tidak menjadi gila. Setelah beberapa lama, Sielun akhirnya tenang. Dia memandang Luming dan Xian Yanxing dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawa kalian keluar dari sini." Gelombang energi iblis menyapu Luming dan Xian Yanxing. Sielun maju selangkah dan muncul di pinggiran gunung tablet iblis. Banyak anggota klan Mosa memandang mereka dengan kaget. Kebetulan saya memiliki tonik yang dapat membantu saya memulihkan sebagian kekuatan saya. Suara dingin Sielun keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, ki iblis yang menakutkan meledak dari tubuhnya, menyelimuti semua anggota klan Deviant di bawah. Tidak bagus, ayo pergi. Ah, selamatkan aku. Di dalam ki iblis, jeritan melengking terdengar. Luming melihat banyak iblis alam dewa spiritual tingkat ke-5 dan ke-6 berubah menjadi abu tanpa perlawanan apapun, berubah menjadi energi murni yang diserap oleh Sielun. Tubuh Sielun seperti jurang maut, terus-menerus menyerap energi. Beberapa iblis alam dewa spiritual tingkat ke-7 mampu melawan untuk sementara waktu, tetapi saat Sielun mengambil langkah maju, mereka meledak di udara satu persatu, berubah menjadi energi dan diserap oleh Sielun. Kulit Sielun menggeliat, dan auranya semakin kuat. Sayang sekali Mosa ini terlalu lemah. Tubuh iblis abadiku hanya bisa pulih sedikit. Saya masih ribuan mil jauhnya dari puncak saya. Sielun menghela nafas. Luming dan Xian Yanxing diam-diam terkejut. Pihak lain memang kaisar iblis yang telah menyebabkan kekacauan di dunia. Dia benar-benar menakutkan. Dia telah ditekan selama 30.000 tahun dan baru saja keluar, tetapi kekuatannya masih mengejutkan. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Saya khawatir keluarga kerajaan dan keluarga Xie akan segera mengetahuinya. Sekarang, bunuh jalan keluar kita. Mata Sielun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia membungkus Luming dan Xian Yanxing dengan kekuatan iblisnya, dan melangkah maju dengan kecepatan yang menakutkan, menuju pintu keluar dari alam iblis jurang. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menempuh jarak yang tidak diketahui. Kota di pintu keluar jurang alam iblis sudah terlihat. Di atas kota, ada penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Melihat ke bawah dari langit, ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga kota. Dalam sekejap, Sielun, Luming, dan Xian Yanxing muncul di langit di atas kota dan menyerang dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan yang menakutkan menghantam perisai cahaya. Perisai cahaya bergetar hebat, dan sebuah lubang tercipta. Sielun bergegas masuk. Siapa itu? Tidak bagus, makhluk iblis telah menerobos masuk. Raungan terdengar dari kota, dan ki yang kuat bangkit dan menyerang Sielun. Begitu banyak ahli. Luming diam-diam terkejut. Semua aura itu sangat kuat, sombong, dan sangat menakutkan.
Banyak dari mereka berada di alam dewa spiritual tingkat kelima atau keenam, dan dia bahkan dapat merasakan banyak dari mereka berada di atas alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Kalian semua akan menjadi makananku. Mata Xieluan dingin, dan ki iblisnya sangat mengerikan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan sekelompok ahli alam dewa spiritual meledak. Mereka berubah menjadi energi bergulir dan mengalir ke tubuh Xieluan. Auranya semakin kuat dan kuat. Jeritan menyedihkan terus terdengar saat para ahli terbunuh satu demi satu. Tidak bagus, orang ini terlalu kuat. Para ahli terkejut dan mundur dengan panik. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, beberapa aura menakutkan muncul dari dalam kota. Beberapa sosok muncul di depan mereka dalam sekejap. Sangat kuat, dia telah melampaui alam dewa spiritual tingkat ke-8. Mata Luming menyipit. Orang-orang yang muncul kemudian benar-benar menakutkan. Aura mereka kuat dan berada di atas alam dewa spiritual tingkat ke-8. Ada dua orang yang auranya sangat luas dan tak terduga. Dua alam dewa spiritual tingkat 9 dan dua alam dewa spiritual lingkaran besar. Hehe. Xieluan mencibir dan menyerang ke depan. Ki iblis yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi pedang dan menebas lawannya. Lawannya juga meledak dengan kekuatan yang kuat, dan serangan mengerikan mengalir ke arah Xieluan. Seluruh kota berguncang dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Satu demi satu, formasi besar diaktifkan. Jika bukan karena formasi besar ini, formasi itu pasti sudah hancur. Terdengar teriakan. Kepala ahli alam dewa spiritual tingkat 9 dipenggal oleh Xieluan. Dewa rohaninya terbang keluar dan tersapu oleh ki iblis. Xieluan menyerapnya, dan auranya semakin kuat. Ekspresi tiga orang yang tersisa berubah drastis. Mereka tidak berani menghalanginya, malah mundur dengan cepat. Xieluan tidak mengejar. Dia memimpin Luming dan pria lainnya menuju pintu keluar. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara agung terdengar. Di langit, cetakan telapak tangan besar terbentuk. Itu sebesar gunung, dan dipenuhi aura misterius. Aura itu jauh lebih kuat dari alam surga dan bumi. Suri teladan. Jantung Luming berdetak kencang. Ini adalah serangan dari seniman bela diri tertinggi. Makhluk tertinggi juga dianggap berada dalam lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Namun, makhluk tertinggi sudah setengah langkah memasuki tahap kaisar bela diri dan memiliki sebagian kekuatan kaisar bela diri. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada dewa spiritual lingkaran besar lainnya. Ekspresi Xieluan berubah menjadi serius saat seniman bela diri tertinggi mulai bergerak. Pedang iblis di tangannya memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan. Surga yang kacau, pedang iblis. Pedang Xieluan menebas, membelah langit menjadi dua. Proyeksi pedang hitam pekat yang menakutkan itu menghantam telapak tangan raksasa itu. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, telapak tangan raksasa itu terbelah oleh pedang iblis, tetapi Xieluan juga terpaksa mundur. Di depannya, seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar. Aura seniman bela diri tertinggi terungkap di tubuhnya. Makhluk iblis macam apa yang berani menerobos ke tempat ini? Orang tua berambut putih itu membuka mulutnya untuk berbicara, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Xieluan, matanya dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Apa? Bagaimana mungkin? Pria tua berambut putih itu meraung tak percaya. Seniman bela diri tertinggi berambut putih benar-benar tercengang saat melihat Xieluan. Matanya membelalak kaget, dan untuk sesaat dia lupa menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu, Xieluan memimpin Luming dan Xian Yanxing dan berlari menuju pintu keluar. Beberapa ahli mencoba menghentikannya, tetapi Xieluan mengirim mereka terbang dengan satu tamparan. Xieluan, bersama Luming dan Xian Yanxing, berlari ke pintu cahaya dan menghilang. Makhluk tertinggi berambut putih baru sadar setelah dia melihat Xieluan, Luming, dan yang lainnya menghilang. Autark, siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang ahli terbang ke arah penguasa berambut putih dan bertanya. Mereka sangat penasaran. Seniman bela diri tertinggi berambut putih jelas mampu menghentikan pihak lain, tetapi dia berhenti pada saat kritis. Saya pernah melihat potret orang ini sebelumnya. Orang ini adalah penguasa kekacauan, Xieluan. Kata penguasa berambut putih dengan suara berat. Apa? Yang lain membelalak tak percaya. Ayo cepat. Penguasa berambut putih itu berteriak dan mengejar pintu keluar. Lingkungan sekitar menjadi kabur dan Luming serta yang lainnya muncul dari pintu cahaya lain. Pintu cahaya ini adalah pintu masuk ke kota suci. Membunuh. Begitu Xieluan muncul, dia segera menyerbu ke atas. Ki iblis melonjak saat ia menerobos semua penghalang. Xieluan menerobos semua penghalang di pintu masuk, dan akhirnya menerobos bumi dan ke langit. Ya, Xieluan merobek ruang itu dan melangkah ke celah bersama Luming dan Xian Yanxing, menghilang. Pada saat ini, di pusat kota suci, jauh di dalam istana, Xie Qitian, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi kaget dan ragu di matanya. Ki iblis dan kekuatan iblis yang sangat kuat.
Ini adalah pintu masuk ke jurang alam iblis. Apa terjadi sesuatu di sana? Xie Qitian bergumam. Dia kemudian berdiri dan mengambil satu langkah ke depan. Ruang di sekelilingnya terbelah dan dia menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di langit di atas pintu masuk wilayah iblis jurang maut. Pada saat ini, seniman bela diri tertinggi berambut putih sedang bergegas keluar dan kebetulan bertemu Xie Qitian. Kaisar Sage, kabar buruk, kata lelaki tua berambut putih itu dengan panik. Apa masalahnya? Xie Qitian mengerutkan alisnya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Apa yang mungkin menyebabkan seorang seniman bela diri agung menjadi panik? Kaisar Sage, ini Xie Luan. Aku melihat Xie Luan. Kata penguasa berambut putih. Apa? Mata Xie Qitian membelalak kaget. Apa yang baru saja kamu katakan? Maksudmu orang yang baru saja keluar dari alam iblis Tartarus adalah Xie Luan, penguasa kekacauan. Xie Qitian menanyakan pertanyaan ini beberapa kali, menunjukkan betapa terkejutnya dia. Mereka terlihat persis sama. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Kata penguasa berambut putih. Ayo pergi dan lihat. Meskipun Xie Qitian adalah kaisar suci dan ekspresinya tetap tidak berubah, dia kehilangan rasa kesopanan dan menjadi sangat cemas setelah mendengar bahwa itu adalah Xie Luan. Xie Luan adalah hal yang tabu di keluarga kerajaan Xie. Saat itu, keluarga kerajaan Xie mendominasi benua tengah dan bahkan benua hutan belantara dewa. Mereka sangat makmur dan memiliki banyak ahli. Namun, karena Xie Luan, kekuatan mereka anjlok dan menurun dalam jumlah yang tidak diketahui. Sekarang, jika itu benar-benar Xie Luan, bagaimana keluarga kekaisaran bisa melawannya dengan kekuatan mereka saat ini? Xie Qitian buru-buru memasuki wilayah iblis jurang dan merobek ruang angkasa. Segera, dia tiba di Gunung Tablet Iblis. Xie Qitian berdiri di langit di atas Gunung Tablet Iblis dan memandangi gunung yang kosong. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. 30.000 tahun, 30.000 tahun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Xie Qitian bergumam pada dirinya sendiri. Bas, bas. Ruangan itu beriak, dan dua lelaki tua muncul di samping Xie Qitian, memancarkan kekuatan kaisar yang sangat besar. Di dekat Gunung Tablet Iblis, masih ada beberapa makhluk kuat yang tersebar dari klan Mosa. Ketika mereka merasakan aura menakutkan di langit, mereka semua melarikan diri. Tablet Iblis yang menekan Xie Luan telah menghilang. Mungkinkah Xie Luan masih hidup? Bagaimana mungkin dia belum mati selama 30.000 tahun? Seorang kaisar tua berkata dengan suara gemetar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Di masa lalu, mereka pernah mendengar tentang fenomena aneh Gunung Tablet Iblis, namun mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira itu hanyalah jejak keinginan iblis Xie Luan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kaisar bisa hidup selama 30.000 tahun tanpa mengalami kematian? Ini sepertinya melanggar aturan langit dan bumi. Mereka tidak tahu bahwa prasasti yang menindas Xie Luan adalah prasasti penjaga penjara. Mereka juga tidak tahu bahwa prasasti penjaga penjara sebenarnya memperlambat laju aliran kehidupan Xie Luan. Xie Luan benar-benar menentang surga dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Selain itu, penjaga mengatakan bahwa dia membawa Lu Ming dan Nianxing bersamanya. Ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Kata Xie Qitian, suaranya dipenuhi rasa dingin. Yang mulia, apa yang Anda rencanakan? Seorang kaisar tua bertanya, bahkan jika Xie Luan masih hidup, dia tidak akan baik-baik saja setelah ditekan selama 30.000 tahun. Vitalitasnya pasti sangat rusak, dan kekuatannya pasti sangat berkurang. Kalau tidak, dengan karakter Xie Luan, dia tidak akan melarikan diri secepat itu. Gunakan instrumen rahasia surga dan kunci ke lokasi Xie Luan, lokasi Lu Ming. Pada saat yang sama, sebarkan berita ini ke semua penguasa dan kekuatan untuk membunuh Lu Ming. Mereka yang berhasil akan diberi hadiah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Pada saat ini, Xie Qitian sudah mendapatkan kembali ketenangannya, menampilkan kembali sikap kaisar suci satu generasi. Awalnya, dia ingin mengatakan, Xie Luan, tapi dia mengubah nadanya dan berkata, Lu Ming. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lu Ming. Di masa lalu, Xie Nianxing telah berada di wilayah iblis jurang begitu lama, tapi tidak ada masalah. Namun, Lu Ming baru berada di sana untuk waktu yang singkat, dan sekarang terjadi kekacauan besar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Ya yang mulia, kedua kaisar tua itu membungkuk. Xie Luan membawa Lu Ming dan Xie Nianxing saat mereka menembus ruang angkasa. Setelah 7 atau 8 kali berturut-turut, Xie Luan berhenti, napasnya lemah. Saya telah ditekan selama 30.000 tahun, dan vitalitas saya telah rusak parah. Tubuh iblisku hampir roboh, dan kekuatanku tidak tersisa. Suplemen, yang saya serap sebelumnya terlalu lemah, dan saya hampir menghabiskannya. Aku tidak bisa membantumu lagi. Xie Luan menghela nafas. Bagaimana senior bisa pulih? Lu Ming bertanya. Saya butuh suplemen. Saya secara alami akan pulih dengan bantuan ahli berburu. Jika aku bisa membunuh seorang kaisar,
aku mungkin bisa memulihkan kekuatan kaisarku. Xie Luan tersenyum. Lu Ming terdiam. Bunuh kaisar. Lupakan saja, dia tidak ingin mati. Tentu saja, ada cara lain. Meski saat itu saya tertekan, saya masih punya rencana cadangan. Bawa saya ke perbatasan antara benua tengah dan benua timur. Saya punya rencana cadangan di sana. Jika saya pergi ke sana, saya dapat memulihkan sebagian kekuatan saya dan melindungi diri saya sendiri. Kata Xie Luan. Lu Ming mengangguk. Wajar jika orang seperti Xie Luan memiliki rencana cadangan. Kemudian, Xie Luan memberi alamat pada Lu Ming. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tulang punggung Lu Ming, memasuki pecahan prasasti penekan penjara. Ayo pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang dan terbang ke arah timur. Namun, keduanya tiba-tiba berhenti setelah terbang beberapa saat. Ini karena tiba-tiba ada kilatan cahaya tak berujung di atas kepala Lu Ming. Lampu-lampu ini kemudian berkumpul dan membentuk sebuah benda berbentuk bola. Ada gelombang fluktuasi misterius yang menyebar ke kejauhan. Tidak bagus, mungkinkah ini instrumen rahasia surga? Xian Yanxing berseru kaget. Instrumen rahasia surga, apa yang dimaksud dengan instrumen rahasia surga? Lu Ming melihat bola cahaya di atas kepalanya dan mengerutkan kening. Dengan bola cahaya sebesar itu di kepalanya, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan? Saat ini, sosok Xie Qitian muncul kembali. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, keluarga kekaisaran masih menggunakan instrumen rahasia surga. Senior, apa itu instrumen rahasia surga? Lu Ming bertanya. Anda pasti tahu tentang rahasia kamar dagang, bukan? Kata Xie Qitian. Ya, Lu Ming mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa kamar dagang Horizon dikendalikan oleh keluarga kerajaan, keluarga Xie. Itu benar, kamar dagang rahasia surga didirikan oleh keluarga kerajaan Xie. Tujuan mereka adalah untuk memahami berita dari seluruh dunia. Mereka menggunakan instrumen rahasia surga untuk mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Pada saat yang sama, alat rahasia surga mempunyai fungsi lain, yaitu mengejar dan mengejar. Selama Anda dapat menangkap aura seseorang dan mengaktifkan instrumen rahasia surga, Anda dapat menyingkat proyeksi instrumen rahasia surga di atas kepala orang tersebut dan menemukan lokasi orang tersebut. Sekarang, keluarga kekaisaran jelas telah mengaktifkan instrumen rahasia surga. Proyeksi instrumen rahasia surga akan memancarkan semacam medan kekuatan rahasia surga. Selama seorang inscriber membuat susunan cakram yang dapat merasakan medan gaya rahasia surga, mereka akan dapat merasakan perkiraan lokasi proyeksi instrumen rahasia surga dan mengunci posisi Anda dari sana. Saya khawatir tidak akan lama lagi Anda akan ditemukan. Kata Xie Luan. Ini sebenarnya sangat ajaib. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengedarkan inti penting dalam tubuhnya dan melemparkan beberapa pukulan secara berurutan. Beberapa sinar pancaran kepalan tangan melonjak ke langit dan menembus ruang. Namun, mereka tidak berguna untuk proyeksi instrumen rahasia surga dan langsung melewatinya. Percuma saja, proyeksi instrumen rahasia surga tidak dapat dihancurkan. Kecuali pihak lain berhenti mengoperasikan instrumen rahasia surga, proyeksi instrumen rahasia surga akan selalu ada. Kata Xie Luan, saya tidak percaya. Mata Lu Ming berkedip dan dia membentuk segel dengan tangannya. Dua pintu terang muncul di langit. Itu adalah gerbang pemeteraian dari 9 meterai gerbang dewa. Kedua pintu cahaya itu mendarat di kedua sisi proyeksi instrumen rahasia surga, memancarkan cahaya yang cemerlang. Di bawah cahaya pintu penyegel, proyeksi instrumen rahasia surga meredup dan perlahan menyusut. Ini adalah 9 meterai gerbang dewa. Mata Xie Luan berbinar. Bang, bang, di langit, proyeksi instrumen rahasia surga yang hendak meredup tiba-tiba bersinar terang kembali. Kedua gerbang penyegelan meledak. 9 meterai gerbang dewa tidak berguna. Lu Ming mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Anda telah menguasai 9 segel gerbang ilahi. Ini adalah teknik pamungkas dari prajurit dewa penyegel langit. Dengan 9 segel gerbang ilahi, Anda seharusnya bisa menyegel proyeksi instrumen rahasia surga untuk sementara waktu. Namun, kultivasi Anda terlalu lemah, sehingga Anda tidak dapat menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengajariku 9 meterai gerbang ilahi. Ketika saya memahaminya, saya pasti dapat menyegel proyeksi instrumen rahasia surga untuk sementara waktu dan memberi kita waktu. Xie Luan menyarankan. Baiklah, Lu Ming setuju tanpa berpikir. Itu hanya teknik rahasia, jadi bagaimana jika dia meneruskannya pada Xie Lun? Selama itu bisa menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Lu Ming kemudian menyerahkan jimat giok yang mencatat 9 segel gerbang dewa kepada Xie Luan. Mata Xie Luan berbinar. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas. Anak ini pasti akan menjadi sosok nomor 1 di masa depan. Xie Luan berpikir. Baiklah, terus terbang ke timur. Selama Anda terus bergerak, pihak lain akan semakin sulit menemukan Anda. Kata Xie Luan. Kemudian dia memasuki pecahan prasasti penekan penjara. King kecil,
Kamu harus memasuki diagram gunung dan sungai terlebih dahulu. Lu Ming memandang Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk. Dia juga mengerti bahwa akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk bertindak sendiri. Setelah kilatan cahaya, Xie Nianxing memasuki diagram gunung dan sungai. Lu Ming maju selangkah dan terus terbang ke arah timur. Menggunakan langkah menghentak surga 9 naga, Lu Ming secepat aliran cahaya. Apalagi dia terbang ke arah yang jauh. Pada hari ini, seluruh benua tengah terguncang. Keluarga kerajaan, keluarga Xie, mengirimkan pesan ke semua kekuatan besar di dunia. Bukan saja mereka adalah penguasa, tapi mereka juga merupakan kekuatan yang levelnya lebih rendah dari mereka. Keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga dan memadatkan proyeksi rahasia surga pada Lu Ming. Mereka meminta semua kekuatan besar untuk membunuh Lu Ming. Siapapun yang membunuh Lu Ming akan diberi hadiah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Begitu berita ini keluar, benua tengah menjadi gempar. Keluarga kerajaan sebenarnya telah mengaktifkan instrumen rahasia surga dan targetnya adalah Lu Ming. Jika mereka mengingatnya dengan benar, bukankah Lu Ming memasuki alam iblis neraka setelah pengorbanan jutaan tahun? Banyak orang yang mengetahui cerita di dalam mengetahui bahwa skor yang ditetapkan Xie Qitian untuk Lu Ming adalah memenjarakannya seumur hidup. Mustahil baginya untuk mencapai skor itu. Namun, keluarga kerajaan telah mengaktifkan instrumen rahasia surga untuk membunuh Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa lolos? Yang paling penting, hadiah yang diterima keluarga kerajaan adalah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Hal ini mengejutkan semua kekuatan besar, terlepas dari apakah mereka adalah penguasa atau kekuatan tingkat rendah. Lalu, mereka menjadi serakah. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie benar-benar bersedia mengambil harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Seperti namanya, itu adalah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi kesengsaraan mereka. Perjalanan seorang seniman bela diri dipenuhi dengan banyak kesengsaraan. Belum lagi kesengsaraan lainnya, kesengsaraan surgawi saja tidak sedikit jumlahnya. Ada kesengsaraan surgawi untuk menerobos ke ranah raja bela diri. Ada kesengsaraan surgawi karena menerobos ke alam dewa spiritual. Ketika dewa spiritual menerobos ke alam kaisar, akan terjadi kesengsaraan surgawi. Ada banyak kesengsaraan, dan setiap kesengsaraan lebih mengerikan dari kesengsaraan sebelumnya. Berapa banyak orang yang bisa selamat dari semuanya? Adapun harta surgawi yang melampaui kesengsaraan, mereka dapat membantu orang mengatasi kesengsaraan mereka. Mereka dapat digunakan terlepas dari tingkat budidaya mereka. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan menggunakan harta surgawi yang melampaui kesengsaraan untuk menerobos ke alam raja bela diri adalah 100%. Tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa spiritual akan meningkat sebesar 50%. Menerobos ke alam kaisar juga akan meningkatkan tingkat keberhasilan melampaui kesengsaraan beberapa kali lipat. Seberapa menggodakah ini? Kekuatan yang mana? Pakar mana yang tidak tergoda? Selain itu, harta surgawi yang melampaui kesengsaraan dapat digunakan berulang kali. Jika satu orang menggunakannya, orang lain juga bisa menggunakannya. Ini terlalu penting untuk kekuatan besar. Berapa banyak ahli yang bisa ditingkatkan? Godaan yang paling fatal adalah bagi seorang seniman bela diri tertinggi. Langkah selanjutnya bagi makhluk tertinggi adalah menerobos ke alam kaisar. Harta surgawi yang melampaui kesengsaraan sangat menggoda mereka. Segera, berbagai kekuatan tuan dan kekuatan cakram susunan halus satu tingkat lebih rendah yang dapat merasakan medan kekuatan warisan surga untuk merasakan lokasi Lu Ming. Lu Ming terus terbang. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Ada proyeksi peralatan rahasia surga di atas kepalanya, jadi dia secara alami tidak bisa menggunakan susunan teleportasi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang. Tidak bagus, Lu Ming. Ada makhluk kuat yang mendekat dari utara. Itu adalah dewa spiritual yang sempurna. Tiba-tiba, suara Xie Luan terdengar di telinga Lu Ming. Lingkaran besar panggung dewa spiritual. Mata Lu Ming menyipit. Dengan kultivasinya saat ini, jika ia bertemu dengan dewa spiritual lingkaran besar, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Tidak ada kemungkinan dia menolak sama sekali. Aku akan membawamu pergi. Sosok Xie Luan muncul. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan merobek ruang itu. Dia membawa Lu Ming keluar angkasa dan menghilang. Saat Xie Luan membawa Lu Ming pergi, cahaya pedang yang menakutkan terbang dari kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua kurus, memegang piringan formasi di tangannya. Wajahnya sangat suram, sialnya, aku dengan jelas merasakan dia ada di sini sekarang. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Petik 2.